Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pinkan Gita Pramesti. Saya dari kelas 1 NA. Di sini saya akan menjawab soal UAS saya sendiri. Baiklah, yang pertama adalah jelaskan pentingnya pendidikan kewarganegaraan diajarkan di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri PTKIN. Dan tujuan pendidikan kewarganegaraan menurut saya sendiri itu sangatlah penting agar mahasiswa-mahasiswa ini mempunyai rasa bela diri untuk terhadap negara dan rasa ingin tahu terhadap negara. Nah, tujuannya itu untuk membentuk pola dan sikap perilaku yang baik kepada warga negara Indonesia sendiri dan menjadi warga negara Indonesia yang lebih baik lagi. Itu tujuan untuk pentingnya belajar pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Baik, nomor 2 itu di bawah ini adalah asas-asas kewarganegaraan berdasarkan UU nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI. Di antaranya asas ius sanguinis, asas ius soli secara terbatas, asas kewarganegaraan, dan asas tunggal. Nah, untuk asas ius sanguinis ini adalah asas yang menentukan kewarganegaraannya seseorang berdasarkan keturunan atau berdasarkan darah. Itu untuk asas ius sanguinis. Kalau asas ius solis secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran, yang diperlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh UU. Kalau asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh UU tadi. Beda ya kalau asas kewarganegaraan ganda terbatas sama asas ius soli. Kalau untuk asas tunggal sendiri, semua bentuk organisasi itu harus didalami dengan Pancasila. Asasnya Pancasila itu harus banget. Kalau enggak, itu nggak bisa, guys. Gitu. Sebutkan, buat yang ketiga, sebutkan jenis-jenis demokrasi yang ada dan jelaskan jenis-jenis demokrasi, yaitu ada 3: demokrasi material, demokrasi formal, sama demokrasi campuran. Demokrasi material sendiri adalah demokrasi yang fokus perhatiannya pada bidang ekonomi tanpa mengurangi kesenjangan politik. Itu demokrasi material. Kalau demokrasi formal adalah demokrasi yang memberikan kekuatan hukum yang sama dalam bidang politik tanpa adanya pertimbangan perbedaan ekonomi. Kalau untuk demokrasi campuran tersendiri adalah sistem demokrasi antara demokrasi gabungan nih sama demokrasi secara langsung atau demokrasi perwakilan. Jadi demokrasi gabungan gabung nih, demokrasi gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Jadi itu jadi satu, makanya itu dibilang demokrasi campuran. Campuran dari mana? Dari tadi demokrasi gabungan, demokrasi langsung, dan demokrasi perwakilan. Dari 3 itu ya guys. Oke, buat soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan otonomi daerah dan jelaskan. Baik, otonomi daerah adalah suatu hak ya. Otonomi daerah adalah hak wewenang atau kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Masyarakat mana? Masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu adalah otonomi daerah, suatu hak ya, suatu hak yang dia harus ingin sendiri. Itu adalah otonomi daerah. Berikan pendapat dan analisa saudara terhadap instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2021 tentang PPKM darurat COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali. Oke, kalau menurut saya sendiri itu sangatlah penting ya, karena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat itu sangatlah penting, yang kita benar-benar menjaga jarak untuk ya. Kalau misalkan PPKM itu kan kayak misal sama seperti PSBB ya, sebetulnya harus lebih mengurangi aktivitas yang kurang penting. Jadi menurut saya itu sangatlah penting sekali, karena yaitu dengan cara itu
Jadi kita masih bisa mengoptimalkan dan bisa juga memutuskan rantai COVID-19 kalau misalkan kita patuh pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi menurut saya itu sangatlah penting agar mengurangi lah ya. Jadi kalau ada kegiatan yang tidak terlalu penting, jangan keluar. Oke. Selanjutnya, sebutkan minimal 5 hal yang bisa saudara lakukan sebagai mahasiswa dalam rangka membantu pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 selain menerapkan protokol kesehatan tentunya, dan jelaskan. Oke, menurut saya sendiri yang harus kita lakukan itu memakai masker double ya, karena kan sekarang ada virus baru tuh, Delta kan. Jadi itu dengan udara pun bisa langsung terkena dan langsung masuk ke dalam paru-paru bagian tubuh terdalam gitu ya. Nah, menurut saya harus memakai masker double. Yang pertama pakai masker medis, yang kedua harus memakai masker kain. Itu solusi dari saya yang pertama. Solusi saya yang kedua adalah rajin-rajin mengkonsumsi makanan yang bergizi dan buah-buah yang mengandung vitamin. Itu karena bagus banget untuk meningkatkan imun tubuh ya, terutama itu harus makan sayuran dan buah-buahan sama vitamin enervon C kayak gitu. Itu penting banget sih untuk menjaga imun. Itu yang kedua dari saya. Yang ketiga, jangan terlalu memikirkan hal-hal negatif. Kenapa jangan memikirkan hal-hal negatif? Karena kalau kita lagi sakit atau apapun itu, nggak mesti sakit juga sih, kalau kita selalu netting, ibarat negatif thinking mulu, itu malah makin ngedown diri kita sendiri. Makanya kalau misalkan lagi sakit ataupun apa tuh, jauhin dari pemikiran yang negatif, selalu berpikiran positive thinking. Itu ya, ketiga dari saya. Keempat itu selalu menjaga kebersihan, itu juga penting ya guys, menjaga kebersihan lingkungan. Itu keempat dari saya. Yang kelima, boleh keluar rumah asalkan mempunyai kegiatan atau urusan yang sangat penting. Kalau nggak penting-penting amat, mending nggak usah. Yang benar-benar penting boleh, dan tapi tetap melakukan protokol kesehatan. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan ataupun keliru. Saya sendiri minta maaf. Saya Pinkan Gita Pramesti mengumurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.